Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ide dan peluang usaha kerajinan limbah part 2. Video sebelumnya kita telah membahas bahwa limbah dapat menjadi salah satu ide bisnis kerajinan. Namun, sebuah ide tidak kemudian langsung dapat kita lanjutkan ke dalam proses produksi. Sebelum menindaklanjuti ide dan peluang usaha yang ada, kita perlu melakukan persiapan berikut ini, yaitu yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Lalu bagaimana sih caranya kita menganalisis ide dan peluang usaha yang kita punya? Sebenarnya ada banyak metode untuk menganalisis suatu ide dan peluang usaha. Tapi dalam video ini kita akan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan, yaitu kekuatan, kelebihan, keunggulan dari ide yang kita punya. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, kesulitan, dan hambatan yang akan dihadapi dalam ide tersebut. Dan yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu ada atau tidaknya peluang bisnis di pasar berkaitan dengan ide tersebut. Selanjutnya ada threat atau ancaman, yaitu ancaman yang akan terjadi jika ide tersebut sudah berjalan. Nah, dari keempat jenis analisis tersebut, aspek strength dan weakness termasuk dalam faktor internal, yaitu faktor yang muncul dalam usaha atau ide itu sendiri. Kemudian, opportunity dan threat termasuk sebagai faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar ide, misalnya minat pasar dan sebagainya. Analisis SWOT sangat bermanfaat untuk menguji apakah ide tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa ide kurang baik, maka ide bisa jadi lebih baik tidak dilanjutkan. Selain itu, analisis SWOT juga bermanfaat untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap ide. Misalnya, setelah mengetahui keempat faktor dalam analisis SWOT, kita bisa mengatur strategi bagaimana caranya menonjolkan kekuatan, meminimalisasi kelemahan, melebarkan peluang, dan juga menyiasati ancaman. Ini adalah contoh analisis SWOT pada ide usaha kerajinan tote bag dari limbah kain. Kita lihat analisis SWOT-nya ya. Yang pertama, strength. Kekuatannya adalah biaya modalnya murah karena bahan bakunya dari limbah. Yang kedua, weakness. Kelemahannya, kalau kita menggunakan limbah kain sebagai bahan baku untuk pembuatan tote bag, maka desain kerajinannya sangat bergantung pada ketersediaan limbah kain. Artinya kita tidak bisa melakukan desain sesuai dengan keinginan kita, melainkan harus melihat dulu bagaimanakah ketersediaan limbah kainnya. Yang ketiga adalah opportunity, yaitu kita dapat menarik minat anak sekolah dan juga remaja karena tote bag tersebut harganya murah. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancamannya bisa jadi kerajinan tote bag itu tidak laku karena desainnya yang tidak bisa mengikuti tren. Karena tadi ya kelemahannya adalah limbah, ketersediaan limbah tidak dapat diprediksi sehingga
desain dari tote bag sangat bergantung pada limbah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya usaha yang sering juga kita sebut dengan 6M. Apa itu 6M? Yang pertama, money atau uang, atau dalam bahasa usaha adalah modal. Jadi di dalam sebuah usaha kita tetap memerlukan modal. Dalam usaha kerajinan dari bahan limbah, tentu modal yang kita keluarkan tidak akan terlalu banyak karena bahan bakunya berasal dari limbah. Yang kedua, material atau bahan. Nah, bahan yang kita gunakan dalam kerajinan ini adalah bahan limbah tentu saja. Nah, bahannya apa? Sangat bergantung pada jenis kerajinan yang akan kita buat. Yang ketiga adalah mesin atau alat, yaitu alat yang akan kita gunakan baik dalam proses produksi maupun dalam proses penjualan. Yang keempat, method, yaitu langkah-langkah produksi ataupun langkah-langkah pendistribusian ataupun langkah-langkah pengemasan dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah usaha kita harus punya metode atau langkah-langkah apa yang sebaiknya kita gunakan. Yang kelima adalah market atau pasar atau sasaran konsumen yang akan kita tuju. Ini penting untuk ditentukan karena vibe dari usaha yang akan kita pilih sangat bergantung pada sasaran konsumennya. Contoh, kalau kita menentukan sasaran konsumennya adalah remaja, maka usahakan dari desain, pemasaran, harga harus menyesuaikan dengan remaja tersebut. Yang terakhir adalah man atau manusia. Nah, ini adalah sumber daya yang paling penting dalam usaha. Jadi tidak boleh tidak ada, karena sebuah usaha tidak mungkin akan berjalan kalau tidak ada man atau manusia. Nah, sekian dulu video dari saya. Kita bertemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.